Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dava Nantal Wasaputra, NIM 114210083. Saya dari Pluk 7 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai acara 2 dengan judul acara yaitu labeling, labeling, dan simbologi. Pada acara 2 kali ini kita membutuhkan 2 data, yaitu aplikasi Global Mapper dan data Demnas. Nah, untuk data Demnas sendiri kita dapat mendownload di website Tanah Air Indonesia. Saya menggunakan data Demnas Kota Bogor. Hal yang pertama kita lakukan yaitu melakukan contouring. Untuk melakukan contouring, kita pertama-tama harus membuka Global Mapper. Lalu kita open your own data files. Lalu kita memilih data Demnas yang akan kita gunakan. Kita klik OK. OK lagi. Lalu setelah itu kita akan memasukkan batas administrasi yang telah kita buat pada acara sebelumnya, yaitu kita mengklik file, open data file, lalu kita mencari batas administrasi yang ada dengan format file yaitu SHP. Baik, di sini sudah muncul batas administrasinya. Lalu kita akan membuat kontur dengan cara kita klik file, lalu kita mengklik generate contours. Kita menggunakan interval kontur yaitu 15. Mengapa 15? Dikarenakan peta yang akan saya gunakan berada pada skala 1/30.000, yang apabila dihitung menggunakan rumus interval kontur, didapatkan interval konturnya yaitu 15. Yaitu kita ke contour bounds, terus kita ke draw a box. Di draw a box ini kita akan mengupload kontur sesuai dengan batas wilayah kita. Terus kita klik OK. Kita klik OK. Baik, kontur sudah terlihat di sini. Lalu setelah itu kita akan menyimpan kontur ini ke dalam folder yang telah kita siapkan. Dengan cara yaitu kita pilih file, lalu kita memilih export vektor data dan ke export SHP atau export shapefile. Kita klik OK, ke export lines, lalu kita memilih data di sini. Kita menamainya yaitu kontur IK 15. Lalu kita klik save, kita klik OK. Setelah itu kita akan membuka file ArcGIS yang telah diplot pada acara sebelumnya. Baik, ini adalah peta yang telah kita melakukan digitasi pada acara sebelumnya. Kita unchecklist saja untuk peta dasar administrasinya. Lalu kita akan menginput kontur yang tadi kita telah buat pada Global Mapper ke dalam ArcGIS-nya, yaitu dengan cara kita klik kanan pada layers, terus kita add data, dan kita memilih
pada file yang kontur IK 15 SHP ini. Kita klik add. Kita close saja. Baik, maka telah terinput kontur yang ada pada global mapper ke dalam ArcGIS. Di sini terlihat bahwa kontur yang terinput masih melewati batas dari si batas administrasinya. Untuk melakukan input kontur ke dalam batas administrasinya, kita mengklik pada geoprocessing, terus kita memilih clip. Lalu kita di dalam clip ini terdapat 3 bagian, yaitu input feature, clip features, dan output feature class. Untuk input feature-nya sendiri, kita memilih yang kontur ini. Untuk clip features-nya, kita memilih batas administrasinya. Dan output feature class-nya, kita memilih pada aplikasi atau folder yang akan kita gunakan dan menyimpannya, yaitu clip kontur IK 15. Lalu kita klik save. Lalu kita oke saja. Untuk menghilangkan kontur-kontur yang di luar, maka kita bisa men-unchecklist pada layers kontur IK 15. Maka sudah terlihat kontur yang berada pada batas administrasi kita. Setelah itu, kita akan melakukan simbologi pada kontur kita. Yang pertama adalah kita klik kanan, lalu kita menuju Open Attribute Table, lalu kita klik Table Option, dan kita klik Add Field. Di sini kita mengganti namanya menjadi IK. Terus kita klik OK. Setelah itu kita akan mengklik pada IK-nya, kita klik kanan, dan kita melakukan mengklik Field Calculator. Kita yes saja. Nah, di Field Calculator ini kita akan menuliskan yaitu elevation, terus mode, lalu kita spasi dan memasukkan yaitu interval kontur dikali dengan 4. Saya menggunakan interval kontur 15, maka 15 kali 4 yaitu 60. Lalu spasi sama dengan 0. Lalu kita OK. Baik, di sini telah terlihat yaitu ada 0 dan ada minus 1. Untuk 0 sendiri ini artinya yaitu kontur biasa, dan yang minus 1 ini yaitu indeks kontur yang terdapat pada peta. Lalu kita silang saja. Selanjutnya kita klik kanan pada klip kontur lagi. Kita ke properties. Setelah itu kita akan masuk ke simbologi. Kita pilih kategoris. Kita mengganti value field-nya menjadi IK. Terus kita add all values. Di sini telah terlihat minus 1 dan 0. Terus kita mengganti warnanya, yaitu menjadi electron gold. Lalu untuk indeks kontur atau yang minus 1 kita ganti menjadi 1,5. Untuk ketebalannya. Untuk yang kontur biasa, sama warnanya electron gold, kita biarkan menjadi 1. Untuk membedakan mana yang indeks dan yang biasa, setelah itu kita akan melakukan labeling. Yang pertama adalah mengklik pada labels. Lalu kita mengklik label features in this layer. Lalu mengklik
pada metode kita memilih define classes of feature and label each class different. Lalu di sini kita memilih yang IK. Setelah itu kita akan ke SQL query. Kita memilih yang IK ini. Dan kita menuliskan yaitu IK sama dengan -1. Terus kita oke. Lalu pada expressionnya kita milih elevation. Kita klik expression. Lalu kita menuliskan yaitu spasi plus spasi petik spasi M petik. Lalu kita oke. Lalu kita menuju pada setelah itu kita akan mengklik pada simbol dan edit simbol. Lalu kita bisa mengganti fontnya menjadi Times New Roman dan max-nya yaitu halo. Kita oke. Terus kita oke juga. Lalu kita ke placement properties dan kita memilih pada position ini yaitu on the line dan memilih orientation-nya adalah curve. Lalu duplicate labelnya remove duplicate label, kita oke. Setelah itu kita apply. Lalu kita oke. Maka telah muncul interval-interval kontur pada peta kita. Lalu kita juga akan melakukan simbologi pada batas administrasi. Yang pertama adalah kita klik kanan pada batas administrasi. Kita ke Open Attribute Table. Setelah itu kita akan ke Table Option dan Add Field. Lalu di sini memberi nama menjadi keterangan dan di sini menjadi teks. Kita oke. Baik, setelah itu kita akan melakukan penamaan pada masing-masing batas administrasi, yaitu pada yang pertama kita akan ke edit feature dan start editing terlebih dahulu. Kita continue saja. Lalu kita milih wilayah ini. Lalu kita menuliskan keterangan yaitu sawah irigasi. Lalu untuk yang kedua, kita memilih kebun, kita milih perkebunan. Dan yang ketiga, kita memilih semak belukar. Yang ketiga, kita memilih pemukiman. Untuk penamaan di sini, saya menggunakan dokumen SNI yang telah dikirimkan oleh asisten, yaitu pada skala 1:50.000. Lalu setelah selesai memberikan keterangan, maka ini disiram saja. Lalu kita lanjut untuk memberikan simbologinya, yaitu dengan kita klik kanan, kita ke properties. Setelah itu pada simbologi, kita memilih kategoris, dan ini diganti menjadi keterangan. Lalu add all values.
Pada lalu kita memilih ini, kita klik 2 kali. Di sini kita akan melakukan simbologi, namun dikarenakan belum terdapat warna-warna atau simbol-simbol yang sesuai ada pada RBI, maka yang akan kita lakukan, kita ke style reference, terus ke add style tulis, lalu kita mencari simbol RBI. Kita di sini terdapat file simbol RBI, kita klik dan kita open. Terus kita OK, maka di sini telah terlihat simbol-simbol pada RBI. Yang pertama kita akan memilih yaitu pemukiman. Pemukiman ini kita akan memilih yang sosial budaya, lalu kita OK. Untuk perkebunan, kita akan memilih yang ini, yang kebun campur. Lalu untuk sawah irigasi, kita akan memilih yang ini, LTT sawah. Oke, lalu kita ke labels, label feature in this layer, terus kita memilih define classes of feature ini, lalu kita menggantinya yaitu keterangan, dan kita mengganti ininya menjadi Times New Roman. Terus kita ke simbol, lalu edit simbol, ke max, dan kita pilih halo, kita klik OK. Oke, lalu ke placement properties, kita memilih yang always. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Baik, telah terlihat bahwa di sini ada tulisan perkebunan, pemukiman, dan sawah irigasi beserta dengan simbolnya masing-masing, yaitu kalau perkebunan warnanya hijau, pemukiman warnanya oranye, dan sawah irigasi petak-petak biru. Lalu setelah itu kita akan melakukan simbologi pada jalan. Yaitu yang pertama kita klik kanan, terus open attribute table, table option, add field. Kita ganti namanya menjadi keterangan. Lalu type-nya kita ganti ke teks. Lengthnya biarkan tetap 50, kita OK. Lalu pada jalan ini terdapat sekitar 7 jalan. Maka kita akan memilih 3 jalan terpanjang saja. Yaitu pertama kita akan mengklik start editing, terus kita continue. Lalu kita akan mengecek untuk mana yang jalan terpanjangnya. Baik, ini jalan terpanjang yang pertama. Kita akan beri nama lagi sesuai dengan RBI.
Kita akan menamai jalan yang pertama yaitu jalan arteri. Lalu untuk jalan kedua, kita memberi nama yaitu jalan kolektor. Dan untuk jalan ketiga, kita akan memberi nama jalannya adalah jalan lokal. Lalu kita silang saja. Setelah itu kita akan melakukan simbologi. Kita ke properties. Kita pilih yang simbologi di sini. Kita kategoris. Kita pilih menjadi keterangan. Lalu kita add all value. Maka di sini telah terlihat 3 jalan yaitu jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal. Pada jalan arteri kita klik 2 kali. Lalu kita mengganti warnanya yaitu menjadi more color. Kita sesuaikan dengan apa yang ada pada SNI, yaitu kita ganti menjadi CMYK di sini. Pada jalan arteri tertulis CMYK-nya yaitu untuk C-nya adalah 0. Untuk C-nya yaitu 0, untuk M-nya yaitu 60, untuk Y-nya juga untuk Y-nya juga 0 dan K-nya juga 0. Lalu kita klik OK. Kita klik OK saja. Untuk jalan kolektor, untuk CMYK-nya adalah untuk jalan kolektor sama seperti tadi, kita memilih ke more colors dan kita menggantinya dengan CMYK. Untuk jalan kolektor, untuk C-nya untuk C-nya yaitu 0, untuk M-nya 0, Y-nya 0, dan K-nya 100. Klik OK. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Untuk jalan lokal, kita lakukan hal yang sama seperti jalan arteri dan jalan kolektor. Kita color, more color, lalu kita memilih ke CMYK. Untuk jalan lokal sendiri ketentuannya yaitu C-nya 0, M-nya juga 0, Y-nya 0, dan K-nya 100. Oke, kita klik OK, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan melakukan labeling. Kita menggantinya menjadi keterangan.
dan kita memilih dan kita menggantinya menjadi Times New Roman. Terus kita klik OK. Save label features in this layer. Baik, lalu kita klik OK saja. Maka di sini telah terlihat namanya yaitu Jalan Kolektor. Di sini juga ada Jalan Arteri. Dan ada jalan lokal. Nah, baik, maka untuk simbologi dan labeling pada jalan sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi dan labeling pada sungai. Caranya sama, yaitu klik kanan pada sungai, terus kita ke Open Attribute Table, lalu ke Table Option, Add Field, kita menuliskannya yaitu keterangan, lalu kita menggantinya menjadi teks. Lalu kita klik OK. Pada sungai ini juga sama seperti pada jalan tadi, kita memilih tiga terpanjang. Untuk yang sungai pertama, baik, kita memberi nama yaitu yang sungai pertama yaitu adalah sungai. Sungai kedua kita memberi nama sungai. Lalu untuk sungai ketiga kita memberi nama yaitu sungai musiman. Kita silang. Lanjut kita memberikan simbologi, yaitu kita klik kanan, properties, kita ke simbologi, lalu ke kategoris, kita pilih menjadi keterangan, kita add all value. Di sini telah terlihat dua nama sesuai yang di keterangan, yaitu sungai-sungai dan sungai musiman. Kita klik, kita mengganti ininya menjadi sungai, yaitu colornya yaitu ke more color, dan kita menggantinya menjadi CMYK. Untuk sungai sendiri sesuai dengan SNI, untuk CMYK-nya adalah untuk C-nya itu 100, untuk M-nya 0, untuk Y-nya 0, dan untuk K-nya juga 0. Kita klik OK, dan kita klik OK. Lalu untuk sungai musiman sama, kita pilih warnanya more color, kita ke CMYK. Untuk sungai musiman
kita mengganti C-nya menjadi 0, C-nya menjadi 100, Y-nya 0, M-nya 0, Y-nya 0, dan K-nya juga 0. Lalu kita klik OK, kita klik OK. Lalu setelah itu kita ke labeling, kita checklist label feature in this layer, kita menggantinya dengan keterangan, dan kita mengganti ininya, kita ke simbol, terus kita mengganti ininya menjadi Times New Roman, dan 8. Kita ke edit simbol, dan kita memilih halo. Oke, play, oke. Maka telah terlihat di sini nama-nama yaitu Sungai Musiman. Lalu ada juga di sini sungai dan sungai. Baik, maka untuk simbologi untuk sungai telah selesai. Kita stop editing dan kita yes. Lalu untuk selanjutnya adalah kita melakukan simbologi dan editing pada titik. Dengan melakukan hal yang sama, yaitu kita klik kanan, kita open attribute table, table option, add field, lalu kita memberi namanya menjadi keterangan, kita ubah type-nya ke teks, kita klik OK, lalu kita melakukan penamaan pada semua titik. Untuk penamaannya sendiri juga untuk penamaannya kita mengganti menjadi kantor kecamatan, rumah sakit, dan pendidikan. Lalu kita silang. Setelah itu kita milih properties, lalu kita memilih simbologi, kategoris, keterangan, lalu kita add all value. Di sini telah muncul kantor kecamatan, pendidikan, dan rumah sakit. Kita klik 2. Lalu kita memilih simbolnya, yaitu untuk kantor kecamatan, kita memilih yang kantor camat. Untuk pendidikan, kita memilih yang pendidikan tinggi. Dan untuk rumah sakitnya, kita memilih rumah sakit. Nah, ini kita memilih RS. Oke, lalu kita akan melakukan labeling. Kita apply dulu. Lalu kita akan melakukan labeling. Label features. Ini tetap, kita keterangan. Kita menggantinya menjadi Times New Roman. Kita ke simbol. Lalu kita ke edit simbol. Dan kita memilih ini menjadi halo. Kita OK. Kita OK, kita apply. Dan kita OK. Baik, di sini telah terlihat bahwa titik-titik atau poin-poin tadi telah berubah menjadi rumah sakit, pendidikan, dan kantor kecamatan yang di tengah sawah ya. Baik, maka untuk simbologi dan labeling pada titik telah selesai. Lalu kita ke editor, kita stop editing, kita yes. Baik, setelah kita
meng-save editing kita tadi, maka telah terlihat bahwa eh, terdapat contouring di sini. Terus kita melakukan simbologi dan labeling pada setiap masing-masing wilayah, yaitu terdapat perkebunan, pemukiman, dan sawah irigasi yang telah disesuaikan juga dengan SNI. Lalu kita memberikan simbologi dan labeling pada jalan, yaitu jalan lokal, jalan arteri, dan jalan kolektor. Lalu kita juga melakukan simbologi dan labeling pada sungai, yaitu sungai, sungai, dan sungai musiman. Setelah itu kita melakukan simbologi dan labeling pada titik, yaitu rumah sakit, pendidikan, dan kantor kecamatan. Dengan sudah terdapatnya keempat aspek ini, yaitu contouring, simbologi, dan labeling, maka dari itu sudah selesainya tutorial pada acara 2 ini. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.